Nama Ridwan Kamil mendadak jadi perbincangan publik setelah muncul dugaan perselingkuhan yang mengaitkannya dengan Lisa Mariana. Isu ini pertama kali mencuat saat Lisa memposting sejumlah tangkapan layar percakapan di DM Instagram yang terjadi sejak 2021. Tidak hanya itu, rumor lain pun beredar yang menyebut keduanya memiliki anak bersama. Menanggapi rumor tersebut, Ridwan Kamil segera memberikan klarifikasi. Dalam unggahan di media sosialnya, Ridwan Kamil membantah keras tuduhan tersebut. Ia menyebut bahwa klaim memiliki anak bersama Lisa adalah fitnah yang keji. Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Lisa hanya terjadi satu kali dan masalah tersebut sudah diselesaikan dengan bukti yang tidak terbantahkan. Namun, meski Ridwan Kamil sudah memberikan klarifikasi, Lisa Mariana tidak tinggal diam. Lisa kembali mengungkapkan cerita melalui unggahan Instagram story-nya. Kali ini, ia membantah tuduhan bahwa ia menghubungi Ridwan Kamil terlebih dulu. Lisa menyatakan bahwa ia tidak pernah menghubungi Ridwan Kamil. Lisa bahkan menyoroti klaim Ridwan Kamil yang selalu mengatakan bahwa percakapan mereka berawal dari niat untuk memberikan bantuan. Lisa juga mengkritik sikap Ridwan Kamil yang menurutnya tidak konsisten. Ia mempertanyakan perilaku seorang pria yang sudah beristri namun masih menghubungi perempuan lain. Lisa Mariana mengungkapkan bahwa percakapan mereka dimulai di DM Instagram pada tahun 2021. Meski ia mengakui bahwa kesalahan ada di pihaknya, Lisa juga menegaskan bahwa Ridwan Kamil lah yang pertama kali menghubunginya. Di balik tuduhan yang muncul, Lisa merasa bahwa dirinya hanya dijadikan korban dalam situasi ini. Sementara itu, Ridwan Kamil tetap pada klarifikasinya bahwa masalah ini sudah diselesaikan dengan bukti yang ada. Ia juga menegaskan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum jika diperlukan. Dugaan perselingkuhan yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin panas setelah percakapan mereka dikaitkan dengan Telegram. Lisa menyebutkan bahwa percakapan di Instagram yang awalnya berfokus pada topik bantuan berlanjut di Telegram yang kemudian menimbulkan kesan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar urusan profesional. Lisa merasa bahwa percakapan yang berlanjut di Telegram tidak hanya menunjukkan niat untuk memberikan bantuan, tapi lebih kepada hubungan pribadi yang lebih dekat, seperti yang digambarkan oleh banyak orang yang mendengar cerita mereka. Setelah klarifikasi dan unggahan Lisa, banyak pihak yang bertanya-tanya tentang kebenaran dari kedua versi cerita ini. Apakah benar bahwa Ridwan Kamil hanya berniat membantu, ataukah hubungan mereka memang lebih dari itu? Akankah masalah ini berlanjut ke jalur hukum seperti yang dijanjikan oleh Ridwan Kamil? Kedua belah pihak saling memberikan versi yang berbeda mengenai hubungan mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita lagi di era ani-ani atau gundik yang speak up mengenai keadilan ya. Kita lagi di era yang seperti itu. Cuman kali ini gue nggak mau meng-highlight si ani-ani atau si gundiknya. Gue akan meng-highlight ke penggunanya gitu. Apalagi kalau penggunanya itu adalah orang berjabatan tinggi gitu ya kan. Namanya besar gitu. Bapak perlu ingat Pak, ani-ani itu justru Bapak tuh harus paling takut. Jadi kalau misalnya Bapak lagi dicari, dikejar, dituntut, cepat Pak responnya, fast respon. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang setiap harinya itu hidup menantang maut Pak. Jadi kalau cuman hanya urusan nekat-nekatan, wah jago, nekat udah pasti gitu ya. Jadi ini untuk wahai para pengguna gitu ya. Kalau misalnya kalian memang harus disuruh bertanggung jawab, terus habis itu dikejar-kejar, jangan diabaikan Pak. Itu mah bom waktu, udah pasti bakal blow up, udah pasti gitu. Jadi nyesel ya kan, nyesel. Perkara gak tahu duit seberapa gitu yang dituntut untuk pertanggungjawaban dan lain-lain. Sekarang kan jadi rame. Gitu sih guys ya. Untuk ani-ani ya yang sekarang udah mulai pada speak up gitu minta pertanggungjawaban, lebih baik kalian lebih memikirkan pertanggungjawaban di akhirat sana gitu kalau menurut gua, daripada minta pertanggungjawaban yang macam gitu. Lo yang nyari penyakit sendiri, lo yang pusing sendiri sekarang. Ini menangin nominasi gundik terkocak di tahun 2025 ini. Bisa-bisanya dia bilang gini, biarin dibilang gundik, ani-ani, apalah, gak peduli, sumpah. Nih, lu aja dibilang begitu gak peduli lah, kenapa kita orang harus peduliin sama nasib lu? Terus
dia bilang lagi, BTW ini setelah tahu aku hamil, bener-bener susah dihubungin. Bilang sibuk terus. Gimana rasanya jadi gundik? Enak nggak dikabarin pas butuhnya doang? Mohon maaf nih, istri sahnya aja yang kadang ngehubungin suami sahnya itu suka susah. Apalagi lu, gundik sundal yang cuma disimpan doang. Atuh, kenapa kagak sadar? Otaknya kemana? Sebelum tahu hamil setiap hari itu cetele. Bener-bener hancur banget Dih, kata gua ya. Emang orang problematik dan narsistik itu sampai kapanpun gak bakal bisa sadar guys. Kalau misalkan mereka itu ya problematik gitu, sok-sokan merasa paling tersakiti gitu kan, tanpa mereka menyadari kalau misalkan mereka tuh juga melukai dan menyakiti orang lain, terutama istri sah ya. Ini gundik otaknya dimana sih? Didengkul kade. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, saya tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu. Saya akui saya salah. Tapi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi bapak duluan. Jadi bapak chat kalau sudah saya read di unsend dan berlanjut ke tele layaknya seperti orang pacaran. Begitu katanya ya. Terus lu lihat gaya chatnya. Halo pak, aku baik, bapak apa kabar? Kalau lu gak gatel, lu gak bakal nanyain kabar balik. Kalau gua jadi cewek normal, di chat sama cowok yang gua tahu itu udah punya bini, gua blok anjing. Lu ngapain sosokan nanya apa kabar? Bapak apa kabar? Ini gatel banget kan gua garuk pakai parutan kelapa, lu tahu. Ini kalau ada nominasi gundik gendeng terkocak 2025 ya, ini dimenangkan oleh si Lisa anjir. Kocak banget ya, baru tahu ada gundik bisa speak up ya untuk mencari dan membela hak dan kebenarannya kayak. Lu dari awal startnya itu udah salah, berharap semua bisa lurus dan bisa bener. Lucu banget kata gue. Sekalinya pelakor tetap pelakor. Kau salah pakai cerita pasang badan pup anak, aku seorang ibu pasang anak. Kalau kau nggak jadi selengkengan, nggak akan kayak gini. Kalau kau nggak murcek, nggak akan kayak gini. Nggak ada kebenaran, ya nggak ada kata-kata kebenaran jika sudah merusak RT orang, ya merebut lekong orang. Tujuan kau, misi kau berhasil, Anong-Anong. Terlepas dari klarifikasinya Pak Ridwan Kamil, oh benar itu salah, aku nggak peduli. Intinya kau salah, Anong-Anong kau pun salah. Lagian kau pun pak, ya usia kau udah lansia. Ngapain lah kau cari lubang yang lain nih? Dari yang awalnya kencang bakal longgar juga sesuai pertambahan usia, biar tahu kau. Gak usah lah kau ya, Anong-Anong. Dari simpati masyarakat, ya bersedih-sedih, nangis-nangis kau. Intinya kau murcok, udah murcok. Gak usah kau cari panggung ya, gak usah. Bagus kau berdiri tepi jalan, nah. Kau obralin tuh 3.000 itu lebih baik ya. Sekali tetap or. Gue nemu hal yang janggal dari kasus perselingkuhan Ridwan Kamil. Ada satu yang gue notice, yang ini tuh sepele banget, tapi ya gue agak-agak ini kok kayak aneh ya. Kalau lu bilang ini adalah pengalihan isu, enggak gue gak bahas itu. Nah coba kalian lihat ini guys, ini adalah screenshotan dari Volkonoha terkait dengan klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Dan kalian lihat ini waktunya 11 menit yang lalu. Jadi bener-bener ketika posting langsung di screenshot tuh sama admin Volkonoha. Nah kalau kalian udah lihat itu, sekarang kalian lihat yang ini nih, yang udah agak lama, 19 jam lalu. Jadi ini udah lebih lama daripada yang sebelumnya. Ada yang beda nggak guys? Ada yang beda nggak? Sekali lagi gue bilang ya, ini kayak masalah sepele, bisa jadi ini typo atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi gue agak keganjel aja gitu pikiran gue. Coba kalian cermati paragraf ini nih. Saya hanya bertemu dengan yang bersangkutan 1 kali dan masalah tersebut sudah terselesaikan ya, intinya begitu ya. Nah itu kan yang baru buat di post nih ya. Kayak bertemu untuk apa nih ya? Bertemu untuk apa? Kok tiba-tiba masalah diselesaikan ya kan gitu ya? Gue maaf nih, gue mikirnya begitu ya. Kan gue gue lihat aja. Nah habis itu kalian lihat yang udah 19 jam lalu, jadi udah lebih lama gitu. Nah ini udah diedit nih guys. Jadi saya bertemu dengan yang bersangkutan hanya 1 kali terkait permohonan kuliah ya kan. Jadi ada klarifikasi di dalam klarifikasi itu. Sekali lagi gue nggak tahu ya ini cuman apa typo atau apa, tapi gue agak mengganggu gitu. Kayak kalau gue jadi dia ya, jadi adminnya atau jadi siapapun itu yang nulis klarifikasi itu, gue kayak anjir gue lupa ini gue lupa. Aduh gawat, ini gue harus tambahin ini permohonan bantuan.
Nah menurut kalian gimana guys, apakah kalian agak terganggu juga dengan typo kecil itu atau cuman gua doang yang terganggu? Berarti emang gua overthinkingnya bocah ya. Jangan lupa follow TikTok Jeramigo. Kasus RK tuh bagi gue dari awal janggal. Kalau gue jadi Pak RK nggak pernah aneh-aneh sama wanita lain, setia sama istri, gue akan bilang 100% gue yakin itu bukan anak gue. Orang gue gak pernah nyentuh dia. Tapi kan klarifikasinya pernah ketemu 1 kali. Walaupun bilangnya urusannya untuk bayarin uang kuliah. Gue juga bingung, masalahnya dia nggak cross check ini orang siapa gitu kan. Ada tuh screenshotannya yang bilang dia merasa ditipu sama cewek ini gitu ya. Agak-agak koflak sih gitu. Lalu ya maaf ya Pak, jangan bilang ini cobaan dari yang di atas Pak, gak gitu juga konsepnya gitu. Nah yang wanita juga gue gedek, lo kan bilang Pak RK ini orang macam apa, udah punya istri kok masih ngejar-ngejar wanita lain. Nah gue juga punya pertanyaan yang sama sama lo Mbak. Lo udah tahu Pak RK punya istri, dia kan orang beken, kenapa juga lo mau Mbak? Karena diiming-iming uang gitu, karena kesengsem sama kegantengannya, apa gimana? Karena kalau gue jadi lo Mbak, gue kagak mau. Karena itu lo tutorial mempersulit hidup lo. Ya udah tahu ini hubungan gelap, ya lu nggak dinikahin, lu ngarep apa? Ketibaan dia akan tanggung jawab gitu depan publik bilang, oh iya gue udah hamilin lo. Ya Mbak, yang bukan Pak RK aja, yang bukan orang penting Mbak, kagak mau tanggung jawab urusan begitu. Bahkan nih ya, yang udah nikah aja kadang kalau istrinya bilang saya hamil, belum tentu dia seneng. Lo ngarep apa Mbak? Gitu. Lagian maaf nih Mbak, anggap aja gue orang so tau ya, lo kan agamanya Islam Mbak. Ya secara hukum agama lo kan emang lo juga nggak bisa nuntut gitu. Kalau nggak salah ya anak lo itu tanggung jawab keluarga terdekat lo jadinya, antara ayah lo atau saudara laki lo atau apa. Apalagi kalau nanti nih Mbak lo udah ketemu orang baru, lo berumah tangga sama orang baru, ya anak lo urusannya bapak yang baru itu, bapak sambungnya gitu. Nah kalau lu mau minta misalnya santunan nafkah gitu ya dari Pak RK bisa, tapi lu yang kudu nyediain tes DNA-nya menurut undang-undang, bisa gitu. Tapi itu juga tidak semudah itu. Nah kalau itu benar anak Pak RK, masalahnya lu bisa jamin nggak lu cuma tidurnya sama Pak RK? Kan gitu masalahnya. Kenapa gue ngomong gini? Nah itu kasusnya Denny Sumargo, ternyata habis tes DNA bukan anaknya gitu. Karena setahu gue ya Mbak, kalau cewek baik-baik nggak semudah itu sih diajak begituan. Setahu gue kalau sampai berani kayaknya udah pernah tuh ngelakuin itu. Sorry ya mulut gue tajam. Bye.